Assalamualaikum. You meet me in my real version, Sobat Belajar. Ketemu sama saya, Mr. Z, Sobat Belajar. Oke, pada kesempatan kali ini, Sobat Belajar, kita akan bahas tentang Avogadro Hypothesis. Ya, hipotesis Avogadro. Kalau dalam bahasa sains, hipotesis itu adalah suatu kesimpulan yang belum dibuktikan secara eksperimen. Itu keren banget. Dia belum buktikan secara eksperimen, tapi udah sampai terkenal sampai sekarang hipotesisnya itu. Artinya mungkin yang membuktikannya orang lain, Sobat Belajar. Oke, juga ada hukum Gay-Lussac. Oke? Mereka saling beririsan, Sobat Belajar. Oke? Ini ada di kimia kelas 10, Sobat Belajar. Oke? Sobat Belajar, sebagai pembuka, supaya Sobat Belajar mungkin agak gimana gitu, penasaran sedikit. Sobat Belajar, apa sih hipotesis Avogadro tuh? Sobat Belajar, berdasarkan yang Avogadro bilang, dia bilang pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang berbeda tetapi mempunyai volume yang sama akan mengandung jumlah partikel yang sama, Sobat Belajar. Oke, Sobat Belajar, kita pelan-pelan aja, Sobat Belajar. Ada keywordnya di sini, Sobat Belajar ya. Ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah pada kondisi suhu dan tekanan yang sama. Nah, kalau Sobat belajar fisika, suhu kan T, temperature. Oke? Itu biasanya memang diserap dari bahasa Inggris, Sobat Belajar. Dan tekanan pressure, P. Oke? Bukan T besar. Oke? Gas-gas yang berbeda, jadi key-nya ada di sini. Gas-gas yang berbeda tetapi mempunyai volume yang sama. Gasnya beda, volumenya sama. Akan mengandung jumlah partikel yang sama. Sobat Belajar, ini udah kalimatnya panjang. Terus ribet lagi. Oke, bisa nggak sih disimplify? Oke, Sobat Belajar, intinya gini Sobat Belajar. Kalau ada dua komponen yang berbeda, gas ya Sobat Belajar, kita ngomongin gas Sobat Belajar. Kita ambil sebuah simulasi Sobat Belajar. Tenang, saya sudah siapkan simulasinya Sobat Belajar. Oke, dia bilang kan gas yang berbeda nanti bisa punya volume yang sama, Sobat Belajar, pada suhu dan tekanan yang sama, Sobat Belajar. Oke, look at here, Sobat Belajar. Kita ambil H2 dengan H2, oke? Hidrogen, gas. Helium, gas. H2O dalam bentuk gas. H2O air. Yes, Sobat Belajar, faktanya H2O bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk liquid, juga bisa dalam bentuk solid. Solid, es batu. Oh iya, ya kan? Ya kan? Nah, Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, kita misalkan H2. Molnya sama-sama 20. Oke? Ya, pasti volumenya juga sama. Sobat Belajar, logik dulu. Kalau molnya berbeda, kita naikkan molalitas ya, mol yang ada di sebelah kiri menjadi 50, ya volumenya juga beda. Nah, bukan ini yang dimaksud Sobat Belajar. Berdasarkan hipotesis Avogadro tadi, dia bilang gas yang berbeda. Kita ambil H2 dengan CO2, for example, Sobat Belajar, oke? Nah, Sobat Belajar, kita lihat beda kan? Sobat Belajar, sebagai informasi untuk Sobat Belajar, H2, ukuran hidrogen, ukuran partikelnya, karena H sama dengan 1, itu lebih kecil daripada CO2. Kenapa? Karena H atom relatifnya 1. Jadi molekul relatifnya, massa molekul relatifnya hanya 2. Oke, Sobat Belajar. Sementara CO2 dengan C nomor atomnya 12 dan O nomor atomnya 16. 16-nya dikali 2. Kenapa 16-nya dikali 2? Karena CO2, O-nya ada 2. Jadi 32 ditambah 12. 48. Bayangkan perbandingan ukurannya bisa teramat sangat berbeda kan? Tetapi, Sobat Belajar, ketika molnya sama, ingat ya, molnya sama. Mol itu kan didapat dari massa dibagi atom relatif atau massa dibagi
molekul relatif. Oke, sobat belajar, kita lihat di sini ketika kita jadikan dia sama-sama 20. Sobat belajar, perhatikan baik-baik, ukuran volumenya menjadi sama, sobat belajar. Artinya mol di dalamnya pun sama. Ini yang dimaksud sobat belajar. Kok bisa? Kan yang satu H2 dengan CO2. Ternyata itulah yang terjadi pada hipotesis Avogadro. Kalau H2 dengan H2, ya tentu bukan sesuatu yang aneh. Oke, sobat belajar? Nah, menarik kan sobat belajar? Sobat belajar, kalau penasaran bisa coba sendiri simulasinya. Untuk lebih paham ini, pergi ke javalab.com/n/avogadros or law.n atau ketika javalab.org. Setelah itu sobat belajar cari yang Avogadro Law. Oke? Oke, sobat belajar, silahkan dicoba sendiri. Kenapa? Agar rasa penasarannya itu diobati. Jangan cuma penasaran pada hal-hal yang kurang penting, sobat belajar. Ini penting, lumayan. Oke, sobat belajar, kita lanjut ke pembahasan teorinya. Paham ya, sobat belajar ya? Begitu juga, masih nggak percaya juga. CO2 sama H2O. Kita coba. Lihat. Ketika, N-nya kita jadikan 30 mol. Beda kan? Ketika molnya berbeda, volumenya berbeda. Tetapi ketika kita samakan molalitasnya menjadi sama-sama 30, ukuran volumenya pun menjadi sama, sobat belajar. Oke, kok bisa gitu sih? Ini biasanya orang fisika yang ngerjain. Kalau kalian tertarik, silahkan. Oke, sobat belajar, tapi intinya seperti itu. Jadi pada dua gas yang berbeda, artinya atom relatifnya, massa relatifnya berbeda, pada akhirnya volumenya akan sama, sobat belajar. Kita pelajari aplikasinya, sobat belajar. Oke? Sebelum ke situ, sobat belajar. Kalau sobat belajar penasaran, ingin tahu lebih lanjut tentang ini, maka pantengin terus live classes ini, oke? Karena apa? Karena belajar sekarang mudah. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar, kita lanjut ke penerapan aplikasinya di stoikiometri hitung-hitungannya, sobat belajar. Oke? Sobat belajar, ini maksudnya apa sih? Oke? Kalau tak dicoba, maka tak tahu. Oke, sobat belajar. 1 liter gas nitrogen. Ini juga penting, sobat belajar. Unsur N, O, dan H juga halogen itu biasanya dalam bentuk gas ketika dia berbentuk atom biner. Apa sih atom biner tuh? Atom yang dalam bentuk 2, sobat belajar, seperti N dengan N. Oke, maka ini kan sama dengan N2 dalam rumus molekulnya. Ini biasanya dalam bentuk gas. Begitu juga H dan O. Oke, biasanya saya mengingatnya dengan cara ONH. Oke, ongkos naik haji. Oke, sobat belajar, 1 liter gas nitrogen tepat bereaksi dengan 2 liter. Oke, ada nitrogen tepat bereaksi dengan 2 liter gas oksigen. Nah, lihat, oksigen. Karena dia bilang gas, maka itu biasanya 2, biner, sobat belajar. Jadi kurang lebih seperti ini kalau dalam format reaksi lengkapnya, sobat belajar. Membentuk 1 liter gas X. Nah, awalnya seperti ini, sobat belajar. Tetapi karena X itu dibuat dari N dan O, apakah ini otomatis N2 dan O2? Belum tentu, sobat belajar. Dia sudah memberi clue kalau misalkan tadi gas oksigennya itu 2 liter, dan gas X-nya itu 1 liter. Artinya apa? Karena dia volumenya sama, maka dia molnya pun, perbandingan molnya sama, sobat belajar. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk penggunaan liter, kita bisa menyimpulkan kalau perbandingan koefisiennya berbanding lurus dengan volumenya, sobat belajar. Jadi, di sini koefisiennya 1, di sini 2.
2. Bagaimana dengan N2? Sepertinya tidak ada petunjuk. Oh, ada 1 liter nitrogen. Oke, 1 liter. Maka ini 1 koefisiennya. Oke, sobat belajar. Itu maksud daripada hipotesis Avogadro. Ketika dia memberi informasi berapa volumenya, maka kita bisa menyimpulkan perbandingan koefisiennya, sobat belajar. Oke? Oke. Masa oke dong, right? Oke, sobat belajar. Tetapi sobat belajar, si X ini sobat belajar kan didapat dari N dan O, maka X ini bisa kita lebih spesifikan, nanti akan menjadi NX dan OY. Oke, sobat belajar, ini juga masih belum berarti apa-apa karena bisa apa aja, bisa N2O5, bisa NO3, bisa apa saja sobat belajar. Nah, disinilah peranan dari ini tadi berpengaruh. Jadi, karena dia tadi sudah bilang 1 liter, 2 liter, dan 1 liter, maka otomatis koefisiennya adalah 1, 2, 1 mengikuti volume yang diberitahu kan sebelumnya, sobat belajar. Lalu ngaruhnya apa? Ngaruhnya sekarang sobat belajar hanya tinggal menyetarakan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita cekidot sobat belajar, di sebelah kiri N-nya jadi sama dengan 2. Karena 2 dikali 1. Bagaimana dengan O-nya? O-nya adalah 4. Dari sini sobat belajar kita bisa tarik kesimpulan, maka X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 4. Karena 2 dikali 1, 2. 4 dikali 1 juga 4. Jadi, senyawa X tadi itu namanya adalah N2O4. Begitu maksudnya, sobat belajar. Paham? Nggak paham? Masa sih? Aduh. Screenshot. Oke. Pahami dulu baik-baik baris demi barisnya. Setelah itu, silahkan di screenshot, sobat belajar. Go ahead. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sobat belajar yang semoga kebanyakan berasal dari kelas 10, yang penjelasan pertama ngerti sih, cuman kayak masih agak gimana gitu. Tenang sobat belajar, masih ada 1 kasus lagi yang mungkin setelah ini sobat belajar menjadi lebih tercerahkan, oke, dalam bab hipotesis Avogadro ini. Oke, sobat belajar. Oke, sobat belajar, kita lihat. Sebanyak 10 ml gas hidrokarbon. Apa sih hidrokarbon tuh? Hidrokarbon berarti senyawa kimia tersebut dibuat daripada karbon dan hidrogen. Makanya namanya hidrokarbon. Oke, kalau misalkan namanya bukan itu, ya mungkin dibuatnya dari penyusun dari nama itu, kadang-kadang memberi alamat dia disusun daripada apa. Oke, sebagaimana sobat belajar juga kadang-kadang gitu kan, ada yang namanya Maulidia. Oh, ternyata dia lahir di bulan Maulid. Nah, seperti itu sobat belajar. Oke. Itu adalah tabiat atau manusia. Dan sebagaimana selalu saya ulang-ulang, kecenderungan manusia akan mengikuti kecenderungan daripada atom-atom penyusunnya. Jadi bukan atom yang mengikuti tabiat manusia, tapi tabiat manusialah yang mengikuti tabiat daripada atom-atom penyusunnya. Ingat itu sobat belajar. Oke. Sebanyak 10 ml gas hidrokarbon, kita tidak tahu CXHY, dibakar habis dengan 35 ml oksigen. Ingat, oksigen berarti gas O2, karena dia bilang gas. Oke, sobat belajar. Oke, sobat belajar. For your information, sobat belajar, ketika hidrokarbon dibakar dengan oksigen, hasil idealnya adalah membentuk CO2 dengan H2O. Kalau kalian nanti masuk ke dalam kimia organik, adalah, saya lupa itu di kelas 10 atau di kelas 11, ingat selalu ketika hidrokarbon dibakar dengan oksigen, hasilnya insya Allah CO2 ditambah H2O. Oke sobat belajar? Nah sobat belajar, dari sini kita lihat tadi, kita gunakan lagi pendekatan Avogadro, 10 ml gas hidrokarbon. Dia bilang 10 ml di sini. Oke?
Tepat dibakar habis dengan 35 mililiter. Oke. Jika gas karbon dioksida yang dihasilkan sebanyak 20 mililiter, lalu terdapat 20 mililiter CO2. Oke. Oh, ini juga gas. Oke. Karbon dioksida gas kan? Kalau nggak percaya, karbon dioksida adalah gas yang dikeluarkan ketika kita bernafas. Maka coba saja, apakah kita bisa melihatnya? Apakah itu gas? Apakah itu solid? Ataukah liquid? Gas kan? Oke. Nah, sobat belajar, maka tentukan rumus molekul hidrokarbonnya. Jadi dia tanya CXHY itu sama dengan apa pastinya? Oke. Nah, sobat belajar, kalau kita lihat di sini, ini kita hapus dulu. 10 ml, 35 ml, dan 20. Ini sudah bisa dipastikan dari CXHY dan CO2, perbandingan koefisiennya, karena koefisien itu berbanding lurus dengan perbandingan molnya, dan perbandingan molnya itu berbanding lurus tadi dengan volumenya, maka di sini kita bisa pastikan 1 dan 2. Lalu bagaimana dengan 35? Maka di sini berarti 3,5. Angka ini kurang cantik sobat belajar. Kenapa? Karena ada koma-koma. Maka agar enak kita kali 2 semuanya. Jadi nanti akan menjadi 2 CXHY ditambah 7O2 menjadi 4 CO2 ditambah entah berapa H2O. Oke sobat belajar. Kalau kita mau cari berapa koefisien H2O-nya, itu juga bisa dari sini. Bagaimana caranya? Oke, C di kiri berapa? Kita tidak tahu karena ini X. Bagaimana dengan C di kanan? Kita punya 4. Maka kita bisa pastikan ini adalah angka 2. Kenapa? Karena 2 dikali 2 adalah 4. Maka kita sudah hampir bisa memastikan nanti dia C2H something. Oke, somethingnya berapa? Nah itu kita cari lebih jauh lagi. Oke sobat belajar. Nah sekarang kita lihat O-nya. O di kiri 7 kali 2. Hati-hati di sini masih di kelas 10 masih ada yang belum lancar sekali. 7 dikali 2 adalah 14 sobat belajar. Oke. Nah O di sini ada 8. Oke, hati-hati di sini. Ini dibacanya C-nya 4, O-nya 8. Oke, sobat belajar, hati-hati. C-nya 4, O-nya 8. Nah, sobat belajar, agar balance di kiri dan di kanan, 14 di kiri, sementara di kanan baru ada 8, maka kita butuh berapa tambahan O? 6, 5, 6. Oke, 6 H2O. Jadi 8 tambah 6, 14. Nah, sobat belajar, dari situ kita bisa dapatkan kan berapa koefisien daripada si H2O. Lalu pentingnya apa? Kita jadi otomatis tahu berapa Y ini sobat belajar. Agar di kiri, karena di kanan kita punya 12, kita punya 12H. Maka berapakah Y agar si hidrogen juga 12. Maka H-nya ini adalah 6. Loh kok 6 bukan 12? Karena nanti kan dikali 2 lagi. Tadi juga kan C di kiri 4 kan? Tapi yang kita tulis 2. Kenapa? Karena 2 dikali 2, 4. Lalu bagaimana dengan H? H di kiri 12 kan? Agar H totalnya 12, maka di rumus molekulnya Y-nya adalah 6. Karena nanti 6 dikali koefisien di depan menjadi 12. Jadi rumus molekul daripada hidrokarbon tersebut adalah C2H6. Oke sobat belajar, masa masih bingung sih? Udah 2 kali, kasusnya sama juga sobat belajar. Oke, nggak bingung, ngerti? Oke, that's good. Oke, sorry. Oke, silakan sobat belajar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke sobat belajar, terima kasih banyak. Selanjutnya kita beralih ke persamaan hukum Gay-Lussac. Oke, what? Apa sih Mr. Gay-Lussac bilang?
pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, lagi-lagi P dan T-nya yang sama, perbandingan volume gas-gas pereaksi dan gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Oke, sobat belajar. Jadi kita harus menyentuh terlebih dahulu persamaan gas ideal, sobat belajar. Biasanya digunakan persamaan gas ideal untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan si Gay-Lussac ini. Nah, sobat belajar, persamaan gas ideal adalah PV sama dengan nRT. Di mana P adalah pressure, tekanan, sobat belajar. V, volume, and mol, R, Rydberg constant, tetapan Rydberg, dan T, temperature, oke, suhu. Nah, sobat belajar, karena tetapan Rydberg adalah sebuah tetapan, maka ya, gimana ya? Boleh dicekin nggak ya? Jadi kita fokus dulu, dia bilang suhu dan tekanan yang sama. Jadi ini kan perbandingan. Suhu dan tekanan yang sama. Suhu itu T, oke, tekanan itu P. Nah, kita matikan dulu P dan T-nya. Begitu juga dengan R-nya. Kenapa? Karena dia adalah sebuah tetapan. Oke, sobat belajar. Nah, apa yang tersisa sobat belajar? Yang tersisa adalah volume dan mol. Nah, inilah yang dimaksud sobat belajar. Jadi nantinya V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Gitu loh maksudnya sobat belajar. Oke? Ya, sobat belajar ya. Gitu maksudnya sobat belajar. Oke? Jadi kalau dia bilang nanti kasusnya berbeda ketika misalkan dia bilang pada volume dan tekanan yang sama, maka matikan saja volume dan tekanannya. Nanti apa yang tersisa? Oke, dan baiknya tetapan tidak diikut sertakan. Oke, sobat belajar, jadi semoga sobat belajar paham kenapa bisa di sini seperti muncul persamaan seperti ini. Oke, sobat belajar. Dan bagaimana sih aplikasinya? Nah, aplikasinya sobat belajar sama hampir mirip dengan yang sebelumnya. Jadi misalkan kita punya propana T3H8 lalu dibakar dengan oksigen membentuk CO2 ditambah H2O. Ingat selalu sobat belajar ketika hidrokarbon dibakar hasilnya selalu CO2 plus H2O sobat belajar. Nah, di sini kita dapatkan 3C agar sama dengan di kiri. Hanya 8 maka kita butuh 4. Di sana 4 tambah 6, 10 maka di sini 5. Nah, sobat belajar artinya jika hampir sama seperti tadi karena mol dengan volume berbanding lurus, jika volume di sini adalah berapa? 10 karena dia koefisiennya 1, maka di sini nanti akan 30. Seperti itu sobat belajar. Bagaimana dengan di sana? Maka di sana menjadi 40 liter. Seperti itu. Oke sobat belajar. Nah, agar lebih nempel di kepala kita coba lewat soal-soal, oke? Oke, kita coba 150 liter H2S dibakar dengan, persamaannya sudah diberikan dan dia sudah yakin kalau ini sudah setara, karena dia bilang di situ, 3O2. Kalau ada soal seperti ini soal baik ya, karena sobat belajar, jika dia tidak memberitahu sudah setara, pastikan terlebih dahulu kalau dia setara dengan mencetarakan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sobat belajar, selalu lakukan itu sampai tes UTBK sobat belajar, oke? Dimulai dari sekarang, oke? Selalu pastikan sebuah kasus dalam kimia itu, dalam sebuah reaksi, harus sudah setara terlebih dahulu sebelum melanjut ke jenjang yang lebih jauh, oke? Takutnya sobat belajar terlalu semangat, nggak taunya lupa kalau di awal harus disetarakan terlebih dahulu. Tapi dia sudah memastikan kalau ini setara, oke? Dan bisa dilihat dengan jelas, S-nya 2, di sana pun 2, H-nya 4, di sana pun 4, O-nya 4 tambah 2, 6, di sini pun 6, oke? Maka berapakah dia bilang 150 liter gas H2S. 150 liter dibakar, oke?
Berapakah volume gas oksigen? Nah, dia tanya oksigen, maka sobat belajar biasanya kalau sebenarnya kita bisa pakai yang tadi, volume 1 adalah volume H2S, oke. So, volume H2S kita pakai cara susah dulu, oke. Volume H2S itu sama dengan mol H2S dibagi volume O2 dibagi NO2. Nah, sobat belajar. Sehingga nanti pada akhirnya N itu nanti kita bisa, karena dia berbanding lurus dengan koefisien, maka kita bisa ganti dengan koefisiennya. Oke, sobat belajar. So, di sini 150 per VO2-nya kita tidak tahu. Kita anggap X, NH2S-nya 2, O2-nya 3. Di kasus seperti ini, kita kali silang, jadi 3 dikali 150 sama dengan 2 dikali X. X sama dengan 3 dikali 150 per 2. Oke, sobat belajar, di sini berarti 150 bagi 2 adalah 75. 75 kali 3 adalah 225 liter. Gitu, sobat belajar. Atau kalau cara cepatnya adalah koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali volume yang diketahui. Oke, jadi langsung 3 per 2 dikali 150. Hasilnya nanti sama 225. Gitu. Oke, sobat belajar. Bagaimana dengan volume gas SO2 yang terbentuk? Jadi kita bisa langsung pakai itu. Koefisien yang ditanya adalah SO2 adalah 2 per koefisien diketahuinya boleh pakai yang H2S, boleh pakai yang O2. Nah, ya karena angka yang enak itu 150, kita pakai yang 2. Nah, dikali volume yang diketahui. Karena kita pakai koefisien dari H2S, maka kita pakai volume daripada H2S. Oke, sobat belajar. Nah, dari sini, maka volume dari SO2 adalah 150 liter juga, sobat belajar. Gitu loh, oke? Oke, sobat belajar. Semoga dari pertemuan kali ini, sobat belajar tercerahkan tentang perbandingan yang digunakan dalam hipotesis Avogadro dan juga hukum Gay-Lussac. Silahkan di screenshot terlebih dahulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sobat belajar. Jadi dari pertemuan hipotesis Avogadro dan hukum Gay-Lussac ini, sobat belajar, diharapkan sobat belajar paham bahwa saja rangkaian hukum tadi harus bisa difahami menjadi sebuah sebuah kumpulan huruf-huruf yang pada akhirnya dirangkai jadi sebuah rumus, sobat belajar. Oke? Nah, sobat belajar nggak sulit. Asalkan sobat belajar mau membuka hati sobat belajar untuk memahami hal-hal sulit tersebut. Oke? Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di sesi lainnya. Oke? Jangan lupa sekarang belajar mudah. Wassalamualaikum. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!